pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Raden Patah Palembang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Santi Harini yang merupakan guru pendidikan agama Islam mengajar di SD Negeri 8 Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Kalimantan Ilir. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Patah Palembang tahun 2023 batch 2 dengan nomor peserta 1612400318. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja PPG tahun 2023 dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun kelamaan kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warhamni minal muslimin. Amin. Pentingnya berdoa untuk kita agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian agar kita mudah memahami ilmu atau pelajaran yang akan kita pelajari. Sekalian coba lihat di kanan kiri kalian, apakah teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan itu adalah berupa nikmat juga ya. Sebelum kita mulai pelajaran, agar lebih semangat lagi,
kita ice breaking dulu ya. Tepuk P5 sudah hafal semua nak? Ayo, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, 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 hebat, luar biasa, mantap. Ya, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi sebelumnya, seperti yang biasa kita lakukan, kita membaca surah pendek dulu. Hari ini bacaan surah pendek kita yaitu surat An-Nas. Siap semuanya? Siap. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, untuk materi kita sebelumnya yaitu minggu kemarin kita mempelajari tentang sholat. Siapa yang masih ingat berapa rakaat jumlah sholat maghrib? Berapa? Ya, 3 rakaat. Hari ini kita membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang terakhir adalah menghafalkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Anak sekalian, apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Bisa. Apakah kalian membacanya sudah sesuai dengan makhorijul hurufnya? Sudah. Berarti kalau sudah bisa, alhamdulillah kalian sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya ya. Di sini kalian sudah ibu bagi menjadi 4 kelompok karena kalian jumlahnya ada 20. Dibagi 4 jadi setiap kelompok itu berapa anggotanya? 5 orang. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Jadi kalian perhatikan dengan seksama agar apa yang ada dalam video pembelajaran ini dapat kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, kembali lagi berjumpa dengan Ibu Santi hari ini pada pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu membahas tentang keberagaman. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yaitu 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik.
3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. 4. Menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Selanjutnya ada peta konsep. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, anak-anak sekalian diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, mampu untuk menuliskannya, mampu untuk menghafalkannya, serta mampu memahami pesan pokok isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya anak-anakku, mari kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Ayo anak-anak sekalian simak bacaannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita baca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya kita lihat di sini ada terjemah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mari perhatikan ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Anak-anakku sekalian, Quran Surat Al-Hujurat ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Sesungguhnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian manusia tersebut dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di seluruh permukaan bumi ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saling mengenal, dan di antara seluruh manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian mari kita lihat apa isi dari kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan tata krama dalam hubungan antara manusia pada umumnya. Oleh karena itu, panggilan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, dan dengan demikian saling bisa membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-ngolok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan, baik itu kesombongan keturunan, kekayaan, ataupun kepangkatannya, karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengerti, Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi.
maha teliti sehingga tidak ada satupun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Marilah bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadikanlah perbedaan sebagai kekayaan Indonesia dalam keberagaman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian melihat video pembelajaran, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Belum? Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan ke depan. Di sini ada sebuah aplikasi yaitu namanya adalah Al-Quran Digital. Ya, perhatikan di depan berikut adalah aplikasi Al-Quran Digital yang begitu banyak fungsinya. Mulai dari kita mencari sebuah surat dari di dalam Al-Quran, kemudian mencari ayat di dalam Al-Quran, ya. Di dalam aplikasi ini juga ada listeningnya, yaitu suara. Ketika kita memilih surat dan ayat, kita pilih suaranya langsung, dia ada bacaannya. Perhatikan yang pertama yaitu di kolom 1 ada, kita klik tombol panah ke bawah, itu artinya kita memilih surat. Misal memilih surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah atau An-Nas dan yang lain-lain di sini, ya. Kemudian ada juga kita mudah untuk memilih ayat. Ayat, untuk memilih ayat kita klik di sini di tombol panah ini. Terserah mau ayat berapa kita pilih. Jadi aplikasi ini sangat mudah ketika kita mencari sebuah surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam aplikasi ini juga ada hukum bacaan atau tajwid, ya. Seperti bagaimana di dalam pelajaran kita yaitu Quran surat Al-Hujurat, kita mempelajari tajwidnya apa saja? Kemudian kemudian ya. Nah, di sini ada terdapat qalqalah. Coba kita klik, kembalikan dulu. Kita pilih qalqalah, ya. Nah, dan di sini juga ada penjelasan. Yang dimaksud dengan qalqalah secara bahasa berarti bergerak dan gemetar. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan qalqalah ialah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang sukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Itu penjelasan dari tajwidnya. Berarti di dalam aplikasi ini terdapat tajwid, kemudian penjelasannya. Selanjutnya yaitu adalah listening atau suara. Misal di sini kita memilih surat Al-Fatihah. Kita pilih Al-Fatihahnya ayat berapa? Ayat ke-7, ayat ke-6 misalnya, ya. Langsung kita pilih listening, dia akan ada suaranya. Nah, gitu. Jelas semua? Surat Al-Hujurat itu terletak pada ayat keberapa dalam Al-Quran? 49. Kita cari di sini yang ke-49. Nah, ini Al-Hujurat. Kemudian ayatnya, ayat berapa? 13. Ayat ke-13. Benar ini? Benar, ya. Sekarang coba kita dengarkan. Perhatikan, simak dengan seksama.
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya. Ya, itulah di dalam aplikasi ini berarti sudah lengkap, ada suara, ada tajwid, kemudian untuk kita mencari ayat, mencari surat itu lebih mudah lagi. Menarik kan untuk aplikasi ini? Ya. Coba di antara kalian siapa yang bisa mempraktekkan, membuka atau menggunakan Al-Quran digital ini? Ya, silakan Amel. Sekarang Amel coba cari surat Al-Baqarah. Benar anak? Al-Baqarah? Coba ayat kelima. Ya. Ya, coba sekarang ketika kita sudah memilih surat Al-Baqarah ayat 5, sekarang kita dengarkan bacaannya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, tepuk tangan untuk Amel. Siapa lagi ada yang bersedia? Ya, maju sini. Sekarang coba cari surat An-Nas. Ayat 2, ayat 2. Ya, ini Anas ayat 2. Dengarkan. Kita pilih ke screen-nya. Coba, naik lagi. Ya, tepuk tangan untuk Atta. Coba perhatikan di depan, amati gambar di depan. Gambar di depan menunjukkan apa anak-anak? Orang yang sedang membaca Al-Quran. Tentunya dalam membaca Al-Quran itu harus dengan tajwidnya, harus dengan hukum bacaannya. Hukum bacaannya. Ketika kita membaca Al-Quran itu banyak sekali amal perbuatannya, ya, amalnya. Ya, di sini dijelaskan bahwa dalam satu huruf itu kita membaca Al-Quran, Allah akan menggantikannya dengan 10 kebaikan. Berarti kalau di dalam satu kata Bismillahirrahmanirrahim, berarti sudah berapa huruf itu? Berarti sudah banyak sekali kita mendapat kebaikan dari Allah. Karena tadi apa? Satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu Allah akan menggantikan dengan 10 kebaikan. Berikut adalah bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum kita membaca Al-Quran, ada tata caranya terlebih dahulu. Yang pertama apa? Kita membaca ta'awuz. Ada yang tahu apa bacaan ta'awuz? Saya Bu. Ya, Amel apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, benar sekali. Terus yang kedua tata caranya dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikut bacaannya. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, setelah tadi kita mendengarkan bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Saya, Bu. Ya, silakan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha alimun khabir. Ya, tepuk tangan. Di sini Quran surat Al-Hujurat ini terletak pada urutan yang ke-49 di dalam Al-Qur'an. Kemudian isi tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu perintah agar kita memelihara persatuan dan kesatuan, ya. Karena Allah itu menciptakan kita berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Jadi intinya Quran surat Al-Hujurat ini bahasannya yaitu tentang keragaman, ya. Sekarang perhatikan ada hukum bacaan Quran surat Al-Hujurat itu ditandakan dengan yang pertama warna biru, warna merah, dan warna hijau. Apa gunanya? Ini fungsinya untuk mempermudah kita mengetahui dari tajwid pada Quran surat Al-Hujurat ini. Yang pertama warna biru itu menunjukkan hukum bacaan mat itu artinya contohnya yang mana? Waja'alnakum, seperti pada video pembelajaran tadi, ya. Kemudian yang kedua yaitu warna merah menunjukkan hukum bacaan Unta. Apa arti unta? Dua harokat. Contohnya ya ayyuhan nasu terdapat pada apa? Contohnya nah, terdapat pada bacaan nah atau nun, ya. Kemudian yang ketiga apa? Qalqalah. Itu ditunjukkan pada warna hijau. Qalqalah artinya memantul. Ya, memantul. Contohnya di mana? Yang mana? Inna khalaqnakum. Terdapat di huruf apa itu? Huruf itu dipantul Inna khalaqnakum. Ya? Jelas semua? Siap. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian mengisi kolom titik-titik ini dengan nama dari hukum bacaan atau penggalan-penggalan ayat yang di sebelah sini. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di bawahnya penggalan-penggalan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Jadi kalian mengerjakan titik-titik ini dengan menentukan hukum tajwidnya, apakah termasuk qalqalah, apakah termasuk gunna, ataupun juga mat. Ya, silakan kerjakan. Ya, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sekarang kelompok siapa yang siap untuk mempresentasikan? Kami, Bu. Ya, silakan maju. Baiklah
jawabannya? Benar, terdapat kalimat di sini. Ya, benar? Benar. Jawabannya hunna. Karena apa? Terdapat tasdid di huruf nun. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Lisa. Ya, itulah materi kita pada hari ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kesimpulannya apa? Bahwa di dalam membaca Al-Quran kita harus tahu apa hukum bacaannya. Yang kita bahas tadi yaitu tajwid ada 3. Apa saja? Guna. Itu qalqalah. Yang ketiga? Qalqalah artinya apa? Mat artinya? Selama berapa? 2 ya. Setelah kita belajar materi tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bagaimana? Apakah pembelajaran kita hari ini menarik? Menarik. Apakah penjelasan dari Ibu mudah dipahami? Mudah. Alhamdulillah. Untuk lebih semangat lagi, sebelum kita tutup pelajaran, kita bernyanyi dulu. Masih ingat lagu P5? Masih. Ayo, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menawan kritis. Kalian ketahui bahwasanya minggu depan kita akan membahas tentang arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, sebelum kita pulang, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Mari teman-teman, sebelum kita pulang membaca